Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala faslun, bermula ini satu fasal. Bermula tayamum itu wajib dengan tanah yang suci lagi berlabu. Labu ni maksudnya yang ada debunya. Jadi bukan tanahnya itu jemaah, melainkan sisa-sisa tanah tu yang ada di tangan kita. Jadi ini syarat saja. Jangan terbayang kalau tayamum tu muka kita comeng dengan tanah. Tidak, syarat saja jemaah. Tatkala lemah dari memakai air. Tatkala lemah kita memakai air. Sebab apa lemah? Satu, penyakit atau luka. Penyakit atau luka yang tiada dapatkan air. Artinya lemah tadi sebabnya ada sakit, tak bisa kita makai air. Kedua, atau sebab ketiadaan air di dalam negeri. Airnya tak ada. Jamaah, kita tak ada nih. Senantiasa kita ada air. Okay? 2. 3, musafir. Musafir ini maksudnya begini jamaah. Kalau air dipakai akan menimbulkan bahaya pada diri kita, atau ada orang lain bersama kita, atau ada hewan yang dihormati. Jadi air itu ada. Tapi kalau kita gunakan untuk berwudu, menimbulkan bahaya kepada siapa? Diri kita. Atau ada orang yang sedang kita lihat, kalau kita pakai air berbahaya bagi kita, sebab dia perlu air tadi. Atau ada hewan yang dihormati yang memerlukan air. Seandainya kita pakai air tadi, hewan tadi berbahaya pula. Maka walau air ada, wajib tayamum. Prinsipnya, mengapa tayamum? Lemah memakai air. Sebab apa lemah? Sakit, atau airnya tak ada, atau air diperlukan pihak lain, atau airnya diperlukan. Itu jamaah ya. Yang dua, menurut peninjauan saya tak ada sama kita. Satu, tak ada air. Ini tak ada sama kita. Air berlimpah ruah. Yang kedua, air kita perlukan. Seandainya kita gunakan berwudu, berbahaya bagi kita. Itu pun tak pernah saya tengok jamaah. Contohnya, haus sekali. Jadi kalau kita gunakan air untuk berwudu, macam mana minum? Tak bisa pakai kalimat, entah Allah Ta'ala siapkan sana. Tak bisa begitu. Fikih dia melihat apa yang zahir, yang nampak aja. Kalau kita minum air tadi ni, kalau kita berwudu pakai air ini tadi, minum macam mana? Adat-adatnya ni payah nanti minum kita, ni bisa berbahaya kita. Atau kawan kita seiring, satu kafilah, satu rombongan, kita mungkin dapat tahan, dia tak dapat tahan. Macam mana ni? Walau waktu itu ada air, wajib tayamum. Tapi dua itu hampir tak ada sama kita. Yang ada sama kita paling-paling sakit. Itu pun saya perhatikan, yang sakit-sakit dipaksa-paksakannya untuk berwudu. Makanya selalu saya pribadi jamaah, kalau membincangkan tayamum, cepat saja. Walau di kitab kadang terperinci itu kena kurang kita perlukan. Bukan tayamum itu tak perlu. Jadi kurang perlu sama kita. Sebab kita selalu saja ada air. Sakit pun kadang kita paksakan memakai air. Begitulah sudah keapaan kita, kegigihan kita dalam berwudu. Atau ini yang tak masuk 3 ya, ini di luar daripada 3 sebab lemah tadi. Maid kanak-kanak yang tiada sampai air ke dalam kulfahnya. Anak-anak belum khitan, ini kelamin dia zakar ditutup. Dari mulai parit kelamin ke depan, kalau ni dekat
tubuh tu pangkal, yang lebih jauh tu ujung, dari mulai parit ke ujung, dari mulai parit itu namanya hasyafah. Ha kecil shin fa ta bulat, hasyafah. Itu yang kecil, parit itu namanya hasyafah. Kulit yang menutupi mulai parit sampai ke ujung itu namanya kulfah. Qaf lam fa ta bulat. Bahasa kita kulub. Padahal kulub itu kalau didengar-dengar secara bahasa Arab lebih dekat kepada qalbun. Qalbun artinya jantung, jamaah. Tapi sudah begitu lidah kita, kulfah. Nah, ternyata anak ini belum baligh, belum khitan. Tutup ada jamaah. Tak bisa dibuka. Sedangkan itu dari mulai batas hasyafah sampai ke ujung, bahagian dalamnya itu wajib dibasuh. Sedangkan dia belum khitan. Ini bagaimana ini sekarang? Jamaah. Maka kepada dia, andai kulit hasyafahnya tak bisa digeser sehingga air tidak bisa masuk, maka dia mandi tambah tayamum. Meninggallah dia, dia mandi tambah tayamum. Tayamum dulu. Barusan mandi, afdol. Jadi kalau mandi dulu kemudian tayamum tak ada masalah. Yang terbaik tayamum dulu baru mandi, jamaah, ya. Tapi kalau kulfahnya bisa dibuka, maaf kotoran pun bisa dibersihkan, maka tak perlu ada tayamum situ. Cukup mandi saja, jamaah. Ya. Baik. Ini secara singkat saja. Bermula anggota tayamum itu muka dan dua tangan. Cukup. Tayamum adalah muka dan kedua tangan. Nah, kedua tangan inilah khilaf nanti di kalangan para ulama mazhab. Apakah kedua tangan itu sampai pergelangan tangan atau sampai ke siku? Khilaf, jemaah. Tetapi dalam hadis Imam Syafi'i hingga kedua siku. Ya. Jadi jangan kita nih kalau belajar fikih nih, yakin yang kita pelajari, hargai pendapat yang lain. Fikih ini luar biasa, jemaah. Hampir tidak ada yang khilafiyah, hampir tidak ada yang tidak khilafiyah, hampir tak ada aja, semua khilafiyah. Hanya kita perlu ngaji, oh ini yang saya pahami, saya amalkan, gitu ya. Jadi khilaf, apakah tangan itu hanya sampai pergelangan tangan atau sampai siku? Imam Syafi'i sampai siku, sehingga kita ke tayamum ya sampai siku, jamaah. Dan fardunya itu 5 perkara. Fardukah, rukunkah, terserah. Wajibkah? Oh, bukan fardunya tapi wajibnya. Bukan wajib tapi rukun, tak ada masalah. Kecuali dalam haji. Dalam haji fardu dan rukun berbeda. Tapi dalam semua itu sama saja. Pertama, memindahkan tanah, sudah tentulah ya, jamaah. Kedua, niat. Nawaitu istibahatas salati. Sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Ini versi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab, ini enggak ada di kitab jamaah, tapi saya bagi tahukan supaya kita jangan keliru. Sebab nanti tayamum itu statusnya sama dengan wudu, atau tayamum itu keringanan sebagai ganti wudu. Harus difahami. Status tayamum apakah sama dengan wudu? Kalau sama, itu namanya azimah. Ain zayya mim tabulat. Azimat atau azimah. Jadi tayamum sama dengan wudu. Atau status tayamum itu adalah rukhsah. Sot tabulat, fasilitas, keringanan, sebab tak ada air. Andai tayamum dipahami sebagai azimat, maka habis tayamum, tak perlu ada kodo-kodo dan seterusnya. Tapi kalau dipahami tayamum sebagai rukhsah, keringanan, dalam satu-satu peristiwa sembahyangnya diqadha. Tidak semua sembahyang tayamum itu diqadha. Tapi ada satu peristiwa sembahyang yang menggunakan tayamum wajib qadha. Contoh, daerah yang tak ada air.
Daerah ini biasa ada air. Satu ketika air tak ada. Daerah ini biasa ada air. Satu ketika air tak ada. Mau tak mau, tayamum. Nah, apakah nanti kalau setelah ada air, orang yang sembahyang menggunakan tayamum itu mengganti sembahyangnya atau tidak? Nah, karena daerah ini tak biasanya ada air, sekarang tak ada air. Maka khilaf ulama. Kalau tayamum dipahami sebagai azimat, tak wajib qada. Kalau tayamum dipahami sebagai rukhsah, wajib qada. Maksud saya menjelaskan ini. Nanti ada saja kita mendengar itu. Kalau dah tayamum sah sembahyang apa lagi? Tak apa qada katanya. Boleh jadi dia tidak utuh memahami, tetapi saya mengajak kita memang ada pendapat begitu. Ini supaya dipahami jamaah, ya. Terkait tangan tadi begitu juga, ya. Jadi pertama memindahkan tanah, kedua niat nawaitu istibahatus sholati, artinya sengaja aku mengharuskan sembahyang. Ya, mengharuskan sembahyang. Ya. Kalau azimah. Ya. Bahwa wudu itu sama dengan tayamum. Tayamum sama dengan wudu. Ya. Ketika mana kita boleh berwudu dengan tayamum itu? Kalau ini azimah, Tuan. Yang kedua, bagaimana kalau itu rusak? Keringanan atau kemudahan, Tuan? Apakah itu, Tuan, pelaksanaan rusak itu hanya dalam satu waktu saja? Atau rusak itu bisa zuhur, asar, satu ini aja yang dibuat? Itu dia khilaf. Itu khilaf. Sampai nanti ada mengatakan tayamum itu adalah taharah yang dhaif dan seterusnya. Itu khilaf. Khilaf terus itu. Antar mazhab lah, bukan dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, tayamum dipahami sebagai rukhsah. Dalam mazhab Syafi'i. Itu antar mazhab. Begitupun ulama mazhab Syafi'i menjelaskan itu. Ulama mazhab Syafi'i menjelaskan itu. Jadi sebabnya ya sama. Sebabnya lemah menggunakan air. Lemah tadi saya sebut 3. Satu, airnya tak ada. Kedua, airnya ada tapi kalau kita gunakan membahayakan. Yang ketiga, sakit. Sebab-sebabnya sama juga. Gitu. Jadi satu memandang ia sebagai azimah, satu memandang ia sebagai rukhsah. Mazhab Imam Syafi'i memandang ia sebagai rukhsah. So dia memandang dia sebagai rukhsah, maka ada akibat-akibatnya. Di antara akibat-akibatnya itulah dia tadi. Sembahyangnya itu kalau daerah itu biasa ada air, sekarang tak ada air, maka nanti bila ada air wajib qada. Di antaranya. Jamaah. Itulah dia. Insyaallah. Bahasa sederhana kita niat mau tayamum tadi. Sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Perhatikan kalimat itu. Sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Artinya tayamum tidak menghilangkan hadas. Dia hanya membolehkan kita sembahyang. Itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Jadi hadas tak hilang juga. Secara teori lah, dalam mazhab Syafi'i hadas tak hilang juga. Tapi boleh dia sembahyang? Boleh. Kalau cara dulu sekarang dah tak ada. Cara dulu sebetulnya anak ni tidak pantas naik kelas sekolah. Tapi oleh guru dibuat di rapotnya naik percobaan. Dululah, sekarang tak ada. Ini untuk mendekatkan faham terhadap kata-kata membolehkan. Jadi anak itu dibilang tinggal tak bisa juga. Tapi untuk naik agak apa ya? Ada buat guru naik percobaan. Macam mana kita nengok dia? Di kelas lama, di kelas baru? Tentu di kelas baru. Nah, jadi perbuatan saya ini menggunakan tanah di 2 anggota wajah dan tangan supaya saya boleh sembahyang. Tetapi hadas saya tak hilang. Itu kira-kira. Hadas saya tak hilang, tapi saya boleh sembahyang. Itulah maka nanti dalam fikih itu ada lawak-lawak, ada teka-teki.
Hadas masih ada, sembahyangnya sah. Itulah dia teka-tekinya. Tayamum lah itu. Orang niatnya pun sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang, bukan sengaja aku menghilangkan hadas. Jadi itu dah bolehlah sembahyang. Kalau kita sakit di rumah sakit kan, kita tetap memang bisa kena air lah sama dokter. Gimana kita cari dokternya? Itu nanti namanya faqidut tahuraini. Dipandang orang ini orang yang faqidut tahuraini. Agak panjang tulisan Arabnya. Artinya orang yang secara hukum dipandang tidak mempunyai dua alat bersuci, yaitu air dan tanah. Faqid itu tak ada. Fa alif qaf dal. Faqid. Tahur, faqidut tahuraini. Orang yang tiada memiliki dua alat bersuci. Artinya tak bisa dia menggunakannya, airkah atau tanahkah. Sembahyang sajalah. Sembahyang sih, tak ada masalah. Walau berhadas besar, apalagi hadas kecil, sembahyang saja. Macam mana sembahyang? Tak ada kiblat, tak hadap kiblat, usah dihadap-hadapkan kiblat. Nanti bagi geser tempat tidur tu marah orang rumah sakit. Bapak ni banyak kali lecung kuneknya. Dah, aja bawa. Tak usah hadap-hadapkan kiblat, sembahyang aja gitu. Sama dengan Sebentar, nanti teruskan. Kita sambung kemari. Okey ya, jadi gitu ya. Jadi orang itu disebut orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Sembahyang saja, tak usah menghadap kiblat. Terus, Wan. sama dengan rumah sakit tadi Tuan, ketika kita di pesawat bisa menggunakan air kan? Betul. Ya, tanah tak ada itu. Betul. Gimana cara Faqidut tahuraini. Sembahyang saja. Sembahyang saja. Ada masalah. Tak mungkin nak bilang sama supirnya kan, supir pesawat, "Per, tolong hadapkan kiblat dulu," kata awak kan, tak mungkin. Apa pula awak suruh nungki pula ada lagi. Itu namanya itu ketiadaan dua alat bersuci. ini memang bukan sumber hukumnya Tuhan, tapi ada disampaikan Ustaz itu cukup kita mengginikan apa namanya senderan waktu depan itu gini, gitu aja kita katanya. Tak ada masalah. Kalau yang menyampaikan itu orang yang bangsa lapang dada, Tuan, mari kita berdialog. Tuan tanya terus sama dia, tanya terus. Kalau dia orang bangsa lapang dada, nomor satu, izin saya dulu, Tuan. Tayamum ini pakai apa? Itu dulu. Tapi asalkan dia orang lapang dada ya, perkara suaranya meninggi, apa itu enggak penting, biar, tak ada masalah. Karena ada orang wataknya suaranya tinggi, terusnya bangsa cepat marah, tapi sesungguhnya dia tetap lapang dada. Tak ada masalah. Kalau memang orang lapang dada kuncinya bukan pada suara segala, bukan. Biar, tak ada masalah itu. Kita tanya. Nomor satu, tayamum pakai apa? Kayak tanah. Kita tanya di dinding pesawat itu ada tanahnya. Tak ada. Terus apa tayamum? Nanti dia akan bilang Rasulullah berdasarkan hadis cukup ke dinding rumahnya. Itu nanti itu hadisnya. Kita tanya dulu pakai apa tayamum? Tanah. Dinding pesawat ada? Tak ada. Macam mana tayamum situ? Maka tak ada tayamum situ. Itu dia tadi faqidut tahuraini. Dengan syarat asalkan dia lapang dada. Takut awak marah nanti dia. Marah betul-betul marah. Kalau sekedar tinggi suara apa biasa, dalam diskusi itu biasa. Tak ada masalah. Maka dengan sendirinya penjelasan tayamum di pesawat itu, kalau dia menggunakan tanah yang dia bawa dari darat, okey, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada tanah, pakai apa dia tayamum di pesawat? Maka tak ada tayamum. Kalau gitu sembahyang saja. Nanti nama sembahyangnya hurmatal waqti. Ha kecil, ra mim tabulat. Hurmatal waqti. Alif lam waw qaf ta terbuka titik dua di atas. Hurmatal waqti. Artinya karena menghormati waktu. Kalau bahasa saya ngisi absen. Jadi jangan sempat kita absen. Jadi sembahyang kita itu fungsinya hanya ngisi absen. Jadi masukkah ke orang sembahyang? Masuk. Wuduk kau? Tidak. Tayamum kau? Tidak. Sebab apa? Tak ada dua-dua? Okey. Tentulah yang berwuduk lebih tinggi derajatnya dari kita.
Tentulah yang tayamum lebih tinggi derajatnya dari kita, tapi tetap saja kita masuk dalam daftar absen. Termasuk rumah sakit itu. Tunggu, apanya? Yang kejadian ini tadi. Enggak, apanya yang termasuk rumah sakit? Yang sholat tanpa wudu tanpa tayamum. Ah, iyalah. Sama. Sama statusnya. Hurmatal waqti. Hak kecil, ra mim tabulat. Bahasa kita sehari-hari itu. Menghormati waktu. Tapi saya kalau menjelaskan selalu saya bilang isi absen, lebih cepat kita paham. So nanti kalau bilang menghormati waktu, ada pula boleh menghormati waktu. Karena awak hormat sama orang tua, kata dia. Payah nanti kalau gini nih. Maka saya supaya mudah paham selalu saya bilang tuh mengisi absen. Jadi jangan awak absen di catatan si guru, kira-kira begitulah. Nah, jadi ada absen kita. Hurmatul waqti, hak kecil ra mim tabulat, pisah alif lam waw qaf ta terbuka titik 2, hurmatal waqti, karena menghormati waktu. Nah, karena dia sembahyang dalam kondisi tidak memenuhi syarat, setidaknya 2 alat bersuci tadi. Kalau di rumah sakit contohnya kiblat, di pesawat pun kiblat. Maka nanti bila sudah memungkinkan ada alat bersuci itu, sembahyang tadi diulang. Kalau masih ada waktu, kalau sudah di luar waktu diqadha. Namun jangan pernah absen. Kan kadang satu pesawat bukan Islam semua. Kalau Islam semua pas pergi umrah oke, pas pergi haji oke. Kadang kita entah kemana-mana satu pesawat ada yang non muslim, tak ada masalah, sembahyang aja. Nanti kalau sudah lapang dan ada alat bersuci tadi dapat kita, bila masih ada waktu qadha. Ganti. Kalau sudah lewat waktu qadha. Namun kita berdosa tidak. Gitu. Sebentar, duduk dulu. Ini supaya paham. Oke? Ini kembali ke situ tadi. Situ mana? Ke niat ini tadi. Oke, kan ada rumah sakit, ada pesawat. Ini ke niat. Jadi niatnya boleh begini Ustaz. Sajaku tayamum pengganti wudu karena Tak boleh. Tak boleh. Sengaja aku bertayamum yang membolehkan sembahyang, paling-paling itu. Sengaja aku tayamum yang membolehkan sembahyang. Kalau tadi sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Sesuatunya boleh kita ganti tayamum, boleh. Tak ada masalah. Sama. Bahasa Indonesia aja. Tapi kalau anak madrasah atau anak pesantren yang ngaji Arab memang lebih enak bahasa Arab. Nawaitu istibahatus shalah, selesai. Nawaitu istibahatus shalah. Selesai. Kalau kita bahasa Indonesia, sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Kalau rasa nyaman solat jamaah. Usah pakai bahasa Arab. Sengaja saya menyampaikan gini supaya ibadah kita itu mudah kita kerjakan. Itunya. Jangan nanti macam sebagian kita mau sembahyang sampai berulang-ulang takbir. Ada gitu? Allah. Gini-gini Jangan, mudah-mudah aja. Itu maksud saya tadi tu. Maksud saya tu. Kalau pakai bahasa Arab, dia nawaitu istibahatus shalah. Selesai. Nawaitu istibahatus shalah. Kalau kita pula sengaja melakukan sesuatu tadi boleh kita ganti tayamum yang membolehkan solat. Kalau kita daerah tidak ada air, berapa jauh kita berjalan mencari air baru boleh tayamum? Jadi hati-hati baca kitab. Kalau baca kitab sebutkan kalau menjerit orang tak dengar. Paling jauh kita menjerit itu nanti namanya jarak al-raus. Raus itu artinya minta tolong. Jadi kalau sampai mana dia paling jauh? Itu cara dulu. Kalau cara sekarang memperhatikan perhubungan sudah bagus, mudah. Agak susah itu untuk tayamum tuh. Agak susah. Jadi dalam kita Medan ni lah, mana yang ada air di sini? Itu maka saya jarang saya menjelaskan tayamum nih. Hampir enggak pernah pun menjelaskan tayamum karena air banyak. Oke kalau kita ke hutan. Itu selalu ada sumber air. Padang pasir sekarang pun air banyak kali. Bukan banyak kali. Mereka punya instalasi mengubah air asin menjadi air tawar. Awak pikir kurang-kurang air sana?
Rupanya buah banyak luar biasa. Itulah dia. Jadi nanti namanya jarak ghaus. Jarak mencari. Kalau misalnya air ada tapi milik orang lain, kita nggak tahu milik sumur gitu kan. Di mana kejadiannya itu? Kutanya dulu. Enggak, di mana kejadiannya itu? Hati-hati, aku selalu menyampaikan fikih ini membantu kita menyelesaikan persoalan hidup, bukan menambah persoalan. Maka kutanya, di mana kejadiannya itu? Awak tak ada air, ada sumur orang. Karena untuk kondisi Indonesia, macam mana pun itu sumur, walau enggak kita minta izin, biasanya diizinkan itu. Biasanya. Untuk Indonesia. Saya pernah ditanya pertanyaan yang mirip seperti ini. Kampung itu tak ada laki-laki. Tak ada laki-laki. Meninggallah perempuan. Siapa yang menyembahyangkan jenazahnya? Panjang, ku jawab. Panjang malam udah ku jawab, ujungnya ku tanya, kira-kira di mana lah kampung tuh? Ku bilang. Kira-kira di mana kampung tuh? Ku bilang. Ku tanya balik sama yang nanya. Tergelak orang tuh. Aku maksudkan fikih ini membantu jalan keluar, bukan dia menambah masalah. Apalagi adat orang Indonesia. Awak minta izin menggunakan airnya pun heran nanti dia. Saya dari satu tempat, waktu itu saya pulang ke Mandailing, dari satu tempat mau ke hutan. Oke. Di tengah jalan enak aja kawan-kawan saya mengambil cabai dari kebun orang. Enak aja. Haram enggak tuh? Jangan. Mana ada haramnya di kampung? Ambil aja lah. Kecuali ambil semua untuk dijual, itu tak boleh. Kalau saudara kalian makan, ambil itu. Tapi saya enggak nanya, diam saja. Itulah berlaku al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan setempat dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum. Nah, ini pun sama. Aku bukan mengapakan loh, bukan. Di manalah daerahnya itu? Kita tak ada air, situ ada sumur. Tak tunjukkan dulu. Oke. Jadi, hayo buatlah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita menyelesaikan persoalan. Pertanyaan-pertanyaan teoritis seperti itu penting bagi para mufti. Bagi kita tak begitu penting. Oke. Jangan salah paham nanti. Lain. Seminggu kita di rumah sakit tadi sembahyangnya bisa tidak terpenuhi syarat dan rukun? Terpenuhi tidak? Syaratnya. Bersuci, menghadap kiblat, terpenuhi tidak? Tak terpenuhi. Maka nanti pulang begitu sehat, kalau dah sehat, sembahyang itu wajib qada. Sama lah itu dengan tadi. Karena kita sembahyang itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Oke. Kalau banyak kali yang mau awal. Jadi kalau waktu zuhur boleh dikerjakan waktu lain. Nah, ini mazhab Syafi'i ini. Aku tak tahu lah mazhab lain. Orang yang dulu meninggalkan sembahyang karena sengaja, wajib segera mengqadanya. Akibatnya, apapun perbuatan lain, kalau dilakukan, maka itu menunda segera. Betul? Dulu dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sekarang sudah faham taubat, wajib segera qada. Akibatnya seluruh kegiatan apa saja yang menunda kita mengqada sembahyang itu tak boleh dikerjakan, karena berarti tidak menyegerakan qadaan. Dapat paham sini? Itulah maka keluar fatwa seluruh ibadah sunat haram dikerjakan. Oleh karena dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat,
maka berarti menunda qadaan. Sedangkan qadaan yang akan dia kerjakan wajib segera. 1. 2. Kalau dulu dia meninggalkan sembahyang tak sengaja, apa sebab tak sengaja? 2. Lupa atau tertidur. Lupa atau tertidur. Atau yang ketiga, tapi sangat jarang, sibuk menghadapi musuh waktu berperang sehingga tak sempat mengerjakan sembahyang dalam sembahyang dalam perang tadi. Meskipun nanti ada namanya sembahyang dalam perang. Ada 16 model cara sembahyang dalam perang. Nah, tapi pada faktanya dia tak bisa kerjakan. Sebab tak mungkin rasa dia. Nah, itulah dia. Maka orang ini berarti meninggalkan sembahyang, nanti begitu lapang wajib qada, tidak wajib segera. Karena dia meninggalkan dulu ada uzur syar'i namanya, ain zalro, uzur syar'i. Maka dia tak wajib segera. Sebab tidak wajib segera, maka bila dia melakukan ibadah-ibadah lain tidak dianggap menunda. Sehingga bagi dia bisa sembahyang ABCD dan seterusnya. Oke, 2, 3. Orang yang ada qadaan segera wajib menggunakan seluruh waktu untuk mengqada, kecuali untuk 3. 1, cari makan. Bolehlah tak mengqada, kena cari makan. 2, menuntut ilmu fardu ain. Bolehlah tak mengqada. 3, istirahat. Bolehlah tak mengqada. Jadi orang yang punya qadaan segera wajib gunakan seluruh waktu untuk mengqada kecuali untuk 3. Cari makan, menuntut ilmu fardu ain, dan istirahat. Maka seluruh waktu untuk mengqada. 2, 3, bahagian ketiga. Oleh kerana sembahyang qadaan adalah sembahyang lepas waktu, kan dah lepas waktu dia, maka kapan saja dikerjakan. Jadi tak mesti qada subuh di sembahyang subuh, qada zuhur di sembahyang zuhur, qada asar, tidak. Seluruh waktu gunakan untuk mengqada. Sehingga di subuh bisa qada zuhur, qada maghrib, qada isya dan seterusnya. Ini kalau mau ikut jawaban lurus. Kalau mau ikut jawaban cincai-cincai aku tak ikut. Cincai-cincai, dah awak tak ikut tu. Jadi tergantung dia dulu meninggalkan sembahyangnya sengaja atau tidak. Kalau sengaja wajib segera. Kalau tak sengaja sunat segera. Efek dia wajib segera, maka tindakan apa saja yang menunda kesegeraan itu dianggap dia tidak segera. Maka itulah keluar fatwa haram. Berdosa lah dia. Nah gitu. Okey. Oh, jadi berapa banyak sunat? Berapa banyak? Oh, bukan itu di pertanyaan ya. Jadi boleh di mana-mana ya. Okey, apa hal? Kalau misalnya ada bagian tubuh yang tak boleh kena air, makanan, yang lain bisa kena. Ya. Apakah itu tayamum atau yang lain kena? Ginilah baru pertanyaan. Bahagian yang boleh kena air wudu. Yang tidak kena air tayamum. Si fulan atau si fulanah perban nih, tangan kiri lah, kan? Okey. Wudu dia, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Yang bisa dibasuh, yang bisa dibasuh. Okey, yang diperban usap. Usap. Okey? Sudah? Tak boleh dia kepala. Langsung. Tak boleh. Ini kesilapan orang ni dalam bertayamum, tak boleh langsung. Karena berarti basuhan tangan belum selesai. Sepakat? Belum selesai. Untuk yang belum selesai sikit ini ditutup dengan tayamum. Jadi jangan kepala dulu, tayamum, muka dan tangan. Barulah usap kepala, baru basuh kaki. Selama ini kan tidak, habis wudu baru tayamum, tak sah. Sebab tadi di tengah. Kan gitu urusannya. Itu tengah. Jadi wudu, muka, tangan, ini perban usap. Ini kan tak bisa yang di bawah perban di wudu, kan gitu. Untuk yang enggak bisa ini tutup dengan atau ganti dengan atau imbangi dengan tayamum. Ya, ya. Masa
baru usap kepala, baru kaki. Pertanyaan, waktu tayamum dia, bisakah tayamumkan semua ni? Tak bisa. Sebab apa? Pas, ada perban. Maka akibatnya sembahyang dia pun dengan cara wuduk tak terpenuhi, cara tayamum pun tak terpenuhi. Akibatnya nanti kalau sihat wajib qada. Apa guna sembahyang sekarang? Ngisi absen. Karena dia orang mungkin tak begitu faham, agak membingungkan. Tidak, kita jelaskan. Jadi sembahyang dia ngisi absen, tak ada al-hadosa sama dia. Masih? Tidak berwuduk, tidak berwuduk. Tapi tidak berwuduk. Tayamum buat? Tidak juga. Maka dua-dua enggak bisa. Dua-dua tak lakukan dia. Maka sedangkan ada anggota yang bisa lakukan. Tapi enggak dia lakukan, maka sembahyang dia tidak sah. Sembahyang tidak sah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Enggak bisa semua, jangan buang semua. Kan ada anggota yang bisa. Yang bisa itu wajib dikerjakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berarti kita kecuali sebatas kesanggupan kita. Mana yang kita sanggup buat. Jadi dia tak lakukan, maka sembahyang dia tidak sah. Lain? Itulah nanti persoalannya. Apakah toharohnya itu dipandang sebagai azimah atau rukhsah? Apakah dia itu toharohnya dhaif atau tidak? Itu. Sebab dia tidak menghilangkan hadas. Dia hanya membolehkan tayamum, membolehkan solat. Atas itu yang terbaik dia jangan jadi imam. Karena kalau dia enggak jadi imam aman. Kalau dia jadi imam nanti ada dua pendapat begini-begini jadi rame. Iya, jadi rame. Bagusan enggak usah jadi imam. Gitu. Masih? Sudah, baik, kita teruskan. Tapi masalah salat itu ya. Masalah kalimat lam terwawi Fatihatul Kitab. Masa kayak salat orang yang Fatihahnya tidak sempurna. Maaf kalau kadang-kadang imam terlalu cepat dia baca Fatihahnya. Kita belum siap, atau mesti kita ikuti dia, atau kita selesaikan Fatihah. Kalau imam terlampau cepat sehingga makmum tidak bisa mengiringi Fatihah imam, maka makmum diberikan keleluasaan sampai 3 rukun panjang untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Gitu. Dia udah selesai Al-Fatihah, kita belum. Dia rukuk, kita belum. Terus saja Al-Fatihah. Dia i'tidal, kita belum. Terus saja Al-Fatihah. Dia sujud pertama, kita belum. Terus saja Al-Fatihah. Sampai nanti sujud yang kedua. Saya rasa lama kali lah itu dah. Kalau sampai sujud kedua belum siap juga, dia berarti ini lambat kali lah itu dah. Tak mungkin saya rasa. Jadi adakah kalau dia rukuk langsung kita? Tidak. Kita terus baca Al-Fatihah. Kita diberikan kemudahan untuk tinggal sampai 3 rukun panjang, yaitu rukuk 2 kali sujud. Jadi tak usah risau. Saya sependek pengetahuan saya lah, kalau sudah sampai sujud kedua, saya rasa sudah bisa lah itu menyelesaikan Al-Fatihah. Entahlah saya salah kan. Jadi dia boleh sampai 3 rukun panjang. Rukuk 2 kali sujud. Kepada para tuan imam, kalaupun memang kita biasa cepat, sebab sekarang kita menjadi komandan, agak lambat-lambatkan sikit. Sebab makmum kita ini beragam. Makmum kita beragam. Itu saya ingatkan betul-betul. Karena memang ada kadang imam begitu, cepat. Kita tak tahulah, mungkin memang bawaan dia. Tapi sebaiknya kalau jadi imam, pertimbangkan makmum. Okey. Kalau seandainya sholat tarawih, mana-mana kadang imamnya kan akan goreng kepanasan. Ya. Bacaan, sampai bingung ikut-ikut. Ya. Itu diikuti aja tuh.
Kalian mau tahu siapa pencuri dalam sembahyang? Itu kata Nabi. Mau tahu kalian siapa pencuri? Udah pencuri dalam sembahyang pula lagi. Nah, itulah orang-orang yang tidak memberikan hak-hak sembahyang, kata Nabi. Di antaranya inilah dia. Jadi kalau mau nengok pencuri dalam sembahyang, tengoklah tarawih. Pencuri itu rata-rata. Kalau tak tu tadi, okey. Sekarang kita menjadi makmum dia. Macam mana? Sudah kita upayakan supaya selesai sampai sujud yang kedua. Tak selesai juga. Tinggalkan Al-Fatihah kita, ikut perbuatan imam. Nanti ketika imam salam, tambah 1 rakaat. Ternyata rakaat kedua begitu juga. Tinggalkan perbuatan kita, ikut perbuatan imam. Salam dia, tambah 2 rakaat. Jadi pas kita salam, dia udah rakaat keberapa dia udah? Itu cara dulu. Apa sekarang masih ada cepat-cepat imam? Aku tak tahu. Masih? Aku tak tahu. Malu-malu kita jawab, berarti masih nih. Kan? Karena pengalaman saya hampir merata, sekarang udah tak cepat lagi. Makanya kan tak bisa pengalaman saya menjadi hakim atas pengalaman kita. Aku tanya tadi, karena sekarang sudah mulai orang menjadikan imam itu seorang yang hafal Quran dan slow. Satu malam tu 1 juz, satu malam 1 juz, satu malam 1 juz jemaah. Kalau ada satu tempat di Jawa itu satu malam 30 juz, kan tak banyak tu ya. Mana banyak. Kecuali kalau satu malam 31 juz, itu banyak. 30 juz satu malam, 30 juz satu malam. Dia habis insya sembahyang tarawih dekat subuh baru selesai. Jamaah. Maka saya tak tahu, karena saya ikut tarawih mana-mana hampir belakangan ini slow. Kalau waktu saya anak-anak dulu ya, kencang-kencang tak tentu. Tapi nanti habis tarawih kombur malutubnya lama sampai jam 10 nanti tahan dia. Cerita-cerita. Kan? Apa maksudnya? Tapi kalaupun ada begitu, itulah jawaban saya tadi. Lain? Sudah? Baik. Kita teruskan. Jadi yang pertama, pindahkan tanah, kedua niat. Dan wajib mukoronahkan sekaligus dia niat serta menghantarkan tangan atas tanah dan mengekalkan dia hingga menyapu muka. Jadi waktu pukulkan tangan ke tanah sudah ada niat, terus selesai. Sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Sengaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan bayang. Bayang di sini aja mah. Okay. Siaplah dia. Ketiga, menyapu muka. Keempat, menyapu 2 tangan hingga kedua siku. Kelima, tertib seperti yang telah tersebut itu. Macam mana pun enggak akan bisa rata semua. Jemaah. Ini deh. Ini. Selesai. Jadi ketahuan tuh yang ngaji sama yang enggak. Ketahuan kalau yang ngaji. Makanya itu. Cara dia. Tangan. Selesai. Kalau enggak ngaji tak dapat juga tuh. Aja. Teruskan. Besiku. Putar. Ini jangan kena, mustakmal nanti. Dan ini kan udah bekas. Ini ya. Bentar. Snap. Bawah. Tarik. Terus ke atas. Selesai. Sekali. Habis? Oh iya, makanya orang bertayamum jangan macam-macam. Ada jurusnya itu. Kalau habis wudu awak tak ada jurus, habis tayamum ada jurus. Jangan pancing-pancing. Pam. Sebab dia tak mengaji. Tapak tangan kiri di belakang tangan kanan. Tarik.
Lewatkan siku. Putar. Mundur ke pangkal balik. Kan gini dia. Tapak tangan kanan di bawah tangan kiri. Tarik ke siku, putar ke dalam. Barulah dinding mak dinding. Dah selesai sekali. Tapi tak rata. Macam mana memeratakan debu serta ratanya rata? Itu macam mana? Orang ini perbuatan keringanan saja. Sudah. Muka risa. Selesai. Habis. Mana nih? Okey. Nanti praktekkan pakai air. Habis. Jawab dia semua. Akan datang haid. Malam ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.